apa namanya media-media konvensional, tapi sekarang para brand ini mereka sudah punya budget promosi ke media sosial, baik itu lewat misal ads secara langsung di platform Meta Ads, TikTok Ads, Shopee Ads dan lain-lain, atau mereka menggunakan jasa influencer dan KOL. Nah, tadi seperti yang kalian bilang bahwa ketika misalnya kita mau sebagai brand nih mau bekerja sama dengan influencer sama KOL, apa sih yang harus menjadi pertimbangan, gitu kan? Ya tadi apa teman-teman yang sudah present itu udah menjelaskan sedikit bahwa kita harus tahu nih target marketnya siapa, target market dari si influencer itu atau KOL itu. Kenapa? Karena misalnya target marketnya ternyata beda dengan target market kita, artinya eh, konten yang kita tampilkan di platform atau di akun si influencer itu nanti jadinya akan kurang efektif karena berbeda. Jadi misalnya aku mau jualan kopi, gitu ya. Kopi mungkin kopinya yang specialty. Specialty itu artinya nggak banyak orang itu mengkonsumsi kopi yang aku jual ini. Dia yang mengkonsumsi adalah orang-orang yang memang sehari-harinya penikmat kopi. Kopi tanpa gula, kopi tanpa susu, benar-benar pure kopi. Nah, ketika aku mau nyari influencer nih, untuk produk ini, otomatis nggak mungkin dong aku cari influencer ibu-ibu yang followersnya itu adalah ibu rumah tangga. Karena mostly ibu rumah tangga mungkin tidak terbiasa dengan kopi specialty itu. Nah, akan relevan jika misalnya aku mau endorse ke salah satu influencer. Nah, influencernya atau KOL. KOL-nya siapa? KOL-nya misalnya kalau sekarang ini kan banyak nih kompetisi kopi. Biasanya orang yang menang dalam kompetisi kopi itu mereka akan diikuti oleh punya follower banyak gitu kan. Nah, ketika punya followers banyak, meskipun nggak sebanyak Aukarin, meskipun nggak sebanyak Rahel Fenya, tetapi followers yang dia punya itu udah spesifik, yaitu pecinta kopi. Nah, ketika aku mau masuk apa namanya, mau kerja sama-sama dia, otomatis eh, efektivitas dari iklan yang aku tampilkan di media dia, di platformnya dia itu akan lebih tinggi gitu. Jadi produk-produk yang aku pasarkan lewat situ kemungkinan akan terjual itu lebih tinggi daripada misalnya aku promosi lewat akunnya Aukarin mungkin atau siapalah yang kurang relevan. Meskipun secara followers tinggi, tetapi ketika hitung-hitungan, oh ternyata harganya mahal, ternyata yang purchase nggak seberapa, ternyata boncos gitu. Nah, itu salah satunya target market. Nah, kemudian yang kedua tadi, nah kan saya menanyakan bahwa misalnya nih si influencer itu mereview produk yang sama, bekerja sama dengan brand yang punya produk yang sama gitu antara satu brand dengan brand kita dengan brand kompetitor itu gimana? Nah, tadi benar kita sebagai brand itu harus punya kontrak terlebih dahulu. Jadi kita bisa bikin SOP gitu. Misalnya kita mau kerjasama dengan Aukarin atau Rahel V-nya. Kamu ini ya, aku apa namanya kita kerjasama sama berapa bulan, berapa kali postingan. Nah, tetapi syaratnya kamu nggak boleh kerjasama dengan brand lain. Nah, itu tapi jatuhnya masuknya biasanya ke bentuk kerjasama eksklusif kalau sudah ngelok gitu. Nah, nanti harga yang ditawarkan juga akan berbeda. Beda lagi misalnya kita kerjasama dalam bentuk postingan, misal postingan story atau postingan di sosial medianya dia yang berapa.
jam nanti dihapus gitu, itu nanti akan hasilnya akan lebih berbeda. Sorry, biayanya akan berbeda juga. Misal sama-sama nih endorse tentang skincare body lotion gitu kan. Nah, hari ini dia endorse brand kita. Nah, besoknya lagi dia endorse brand lainnya. Nah, tapi dari segi harga, dia bisa memberikan harga yang lebih terjangkau daripada kita kontrak eksklusif. Tuh. Nah, cuma balik lagi, kebutuhan kita itu seperti apa? Kebutuhan kita seperti apa? Kemudian, apakah target market dari influencer tersebut juga match dengan target market kita? Nah, itu hal-hal yang bisa kita pertimbangkan dulu ketika memilih influencer atau KOL. Nah, tadi di awal saya juga menanyakan ke teman-teman, apa sih bedanya KOL sama influencer? Jadi kalau KOL ini gampangnya adalah seseorang yang dia itu seorang tokoh yang punya keahlian. Kayak tadi saya contohin ada orang yang menang lomba kopi. Loh, kopi itu kan dilombakan kan, barista. Nah, dia itu kemudian punya followers yang cukup banyak. Ya, mungkin emang nggak sebanyak Rahel V-nya ya, sampai jutaan atau ratusan ribu. Tetapi si apa namanya orang yang sudah memenangkan kompetisi kopi ini, dia punya otoritas, dia punya keahlian, dia punya apa namanya kekuatan untuk menginfluence atau menggiring opini orang lain. Gitu. Misalnya dia bilang, aku kemarin lagi coba kopi ini, kopi tuku gitu, yang versi gula aren. Nah, ternyata kopinya enak banget. Nah, karena dia udah ngomong kayak gitu, orang-orang yang menjadi followersnya dia itu tertarik buat beli karena punya interest yang sama. Nah, tapi kalau influencer itu biasanya tadi yang sama yang sudah teman-teman bilang bahwa dia itu biasanya ada background entertain, orangnya punya pengikut besar di media massa, dia kontennya itu fokus pada gaya hidup, hiburan, hubungan personal, percintaan. Kan zaman sekarang banyak nih influencer yang dia itu terkenal dari drama-drama. Nah, itu mereka disebut sebagai influencer. Kalau KOL biasanya spesifik orang-orang yang punya background eh, apa namanya pekerjaan atau keahlian tertentu. Itu mereka disebut sebagai KOL. Nah, dua-duanya ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalnya kalau influencer, karena dia itu followersnya udah misalnya ratusan ribu, jutaan, secara harga juga akan mahal gitu. Apalagi sekelas Awkarin, Rahel Fenya, pasti mahal banget. Nah, tetapi harga yang mahal itu belum tentu juga akan menghasilkan revenue yang tinggi pada brand yang kita iklankan di sana, produk yang kita iklankan di sana. Belum tentu hasilnya akan bagus, belum tentu orang akan langsung beli, orang akan langsung coba, gitu. Nah, tetapi kalau si KOL ini, dia itu eh, followersnya biasanya nggak begitu banyak. Misalnya KOL di bidang apa namanya kesehatan apa di bidang topik woman empowerment itu ada namanya Kalis Madiasi. Mungkin orang-orang atau teman-teman nggak kenal dia karena secara followers dia masih di 100 ribuan gitu dan itu benar-benar tak apa audiensnya tuh spesifik atau niche banget gitu. Sedangkan kalau Awkarin, Rahel V-nya, mereka itu kan adalah orang-orang yang sudah dikenal secara umum dan luas. Nah, kalau KOL ini eh ya oh ada yang lewat. KOL ini biasanya ya astagfirullahaladzim bolak-balik. KOL ini biasanya mereka ini
berkaitan dengan tadi keahlian, profesi, dia punya jabatan, dia punya topik apa namanya, topik pembicaraan yang spesifik. Misal ada KOL di bidang masak-masak, di bidang bersih-bersih rumah, itu ada sendiri itu namanya KOL. Nah, terus kalau influencer sendiri dia terbagi-bagi berdasarkan jumlah followers. Misalnya jumlahnya 1.000 sampai 10.000 itu tuh mereka namanya nano influencer. Nano influencer. Nah, kalau yang 10 sampai 100.000 mereka namanya disebut sebagai micro influencer. Dan makro influencer itu 100.000 sampai 1 juta. Kalau kayak Awkarin, Ravennya yang yang followersnya udah 1 juta ke atas, mereka disebut mega influencer atau selebriti bahkan. Nah, masing-masing dari apa namanya jenis influencer ini mereka punya kelebihan masing-masing. Misalnya kalau yang nano, dia secara harga murah karena followersnya sedikit, tetapi secara secara engagement itu tinggi. Karena orang-orang yang punya followers 1.000 sampai 10.000 itu kan biasanya orang yang dekat. Followersnya adalah orang yang dekat dengan si influencer. Si influencer juga masih punya kesempatan atau tenaga untuk membalasi komen, membalas chat ketika mereka membuat konten iklan gitu. Loh, oh aja. Iya. Sorry. Nah, terus yang micro influencer. Nah, ini juga sama, dia itu lebih niche tapi lebih relevan. Jadi dia itu topiknya biasanya yang di apa namanya disampaikan itu lebih spesifik gitu. Terus makro ini udah lebih besar. Biasanya kalau orang yang punya followers semakin banyak, audiensnya yang menjadi followers mereka pun semakin beragam. Sebenarnya kalau kamu Jadi misalnya Awkarin nih, Awkarin dulu awal-awal kan audiensnya dia adalah anak-anak yang anak muda gitu, yang rebel, yang suka dengan kehidupan percintaan, yang suka dengan drama-drama gitu. Tapi lama-kelamaan akhirnya si Awkarin itu followersnya bertambah semakin luas, nggak cuma anak muda aja. Mungkin orang dia kan beberapa kali kemudian sekarang sering bikin konten tentang penjelasan, explain something gitu kan. Nah, mungkin orangnya kalau menjadi followers dia semakin banyak itu dari cluster atau niche lain gitu. Nah, terus ada yang namanya mega influencer. Nah, mega influencer ini lebih beragam lagi si target marketnya. Nah, ini bisa terjadi karena si influencernya itu misalnya dia punya konten yang viral atau dia punya branding yang masif. Nah, akhirnya orang yang datang ke akunnya dia, orang yang apa namanya menjadi followersnya dia semakin beragam juga rentang usianya, interestnya, demografinya, dan lain-lain. Nah, kemudian tadi apa namanya? Ketika misalnya memilih KOL atau influencer, tadi kan udah ada beberapa tips. Misalnya sesuaikan dengan target market kamu. Terus sesuaikan juga dengan anggaran kamu. Lalu dilihat apakah engagement rate-nya itu tinggi. Jadi ketika misalnya kita mau hire atau kerjasama sama influencer yang secara followers itu 50.000 misalnya gitu. Nah, tetapi ketika kita cek ke akunnya, ternyata yang komen itu cuma 2, yang like cuma 10, atau mungkin cuma 20-30. Nah, otomatis itu kan jomplang dengan jumlah followersnya dia. Di zaman sekarang, orang itu lebih mudah sekali untuk
membeli followers. Jadi makanya kita nggak bisa nih ketika mau cari influencer itu hanya terpaku pada jumlah followers saja. Tapi lihatlah seberapa aktif sih audiens engage pada platform mereka. Karena kalau misalnya audiensnya itu mereka mau engage deh, mau engage doang, pasti mereka juga bakalan lebih apa seneng gitu. Terus kredibilitas dan kepercayaan. Jadi hati-hati ketika misalnya suatu brand itu mereka kan punya identitas. Identitasnya itu apa sih? Misalnya Wardah. Wardah itu punya brand identity sebagai skincare halal, gitu kan. Artinya ketika dia apa mau ngajak KOL dan influencer kerjasama, dia akan cari influencer atau KOL yang mungkin secara value itu sama. Mungkin secara fisik itu penampilannya pakai hijab atau sopan, terus kemudian dia mannernya juga bagus. Nah, itu ketika kita meng-hire orang-orang seperti itu, maka akan lebih mudah menyampaikan pesan yang pengen kita sampaikan ke audiens. Karena dari segi kredibilitas dan kepercayaan juga match dengan brand yang kita punya. Terus ada beberapa langkah ketika kita mau melakukan kampanye influencer marketing. Yang pertama, tentuin dulu. Kamu tuh Kak, tujuan kampanyenya itu apa? Misalnya, kampanyenya mau memperkenalkan produk baru, berarti awareness. Atau mau meningkatkan penjualan, berarti itu purchase. Atau mungkin apa namanya, punya tujuan-tujuan lain. Itu itu kan ada berbagai macam tujuan. Nah, setelah tujuannya sudah tercapai, kemudian orang tua bisa kemudian brand bisa memilih influencer yang tepat gitu. Tepat tuh dari mana tadi? Kayak misalnya target marketnya tepat, sesuai, followersnya sesuai dengan kita, terus mereka juga punya cara penyampaian kampanye yang apik. Nah, itu yang dinamakan tepat. Terus setelah itu menyusun brief dan arahan konten. Nah, ini menjadi hal yang penting karena biasanya brand itu abai dengan yang namanya brief dan arahan konten. Mereka menggampangkan, ya udah bikin aja satu story tentang obat pelangsing. Gitu. Setelah videonya di take, dikasihkan ke brand lagi, si brand minta revisi. Enggak kayak gini, aku pengennya kamu itu pakai baju merah, biar sesuai dengan logo kita, merah, gitu kan. Dan aku pengennya kamu itu kontennya ini di tag pas waktu pagi hari. Karena aku pengen menampilkan ini. Nah, itu namanya brief kan. Ketika kita nggak ngasih brief dan arahan yang tepat, maka konten yang gak dihasilkan pun ya asal-asalan aja, aja gitu. Terus melakukan pelaksanaan dan publikasi konten. Publikasi nih macam-macam, mau di media sosial atau media sosialnya terserah apapun lah. Terus setelah itu harus dimonitoring. Biasanya monitoring ini menjadi aspek yang paling sering kayak diabaikan gitu. Padahal dari monitoring ini kita bisa melakukan evaluasi. Monitoring itu apa sih? Jadi kita mengamati nih, mengamati apakah strategi marketing yang sudah kita jalankan itu bisa efektif belum, bisa sesuai hasil apa tidak. Nah, itu. Terus ini ada beberapa contoh, tapi tadi udah dikasih contoh juga. Nah, ada beberapa tantangan ketika seorang brand itu menggunakan KOL atau influencer. Yang pertama,
banyak influencer KOL yang menggunakan fake followers dan engagement palsu. Jadi misalnya aku nih pengen jadi influencer terkenal. Ya udah aku beli aja 20.000 followers. Tetapi ketika kita beli 20.000 followers, ketika kita dapat endorse gitu kan, ketika KOL itu dapat endorse, nah hasilnya tidak akan memuaskan. Karena apa? Karena ya itu tadi palsu, followersnya palsu. Followersnya adalah orang-orang random yang belum tentu tertarik dengan eh, kampanye pemasaran yang kita jalankan atau produk yang kita tawarkan. Terus transparan, wajib menyatakan sponsor konten. Nah, ini di beberapa platform seperti misal X itu, ini ada label sponsor konten itu adalah label yang wajib. Jadi orang tuh ketika misal mereka buka X terus ada konten yang di apa namanya diunggah influencer dan ada tulisannya sponsor konten. Terus tantangan lainnya, berisiko ketika influencer itu terlibat kontroversi. Jadi makanya itu si brand itu tidak bisa sembarangan ketika mereka pengen meng-hire atau bekerja sama dengan pihak lain gitu. Karena ya reputasi organisasi itu akan terlibat akan reputasi apa namanya suatu brand itu akan jelek gitu kan kalau si influencer terlibat kontroversi. Terus harus sesuai dengan regulasi dari badan atau regulasi iklan. Nah, untuk kampanye melalui influencer dan KOL ini, kita juga perlu untuk melakukan monitoring. Jadi nggak langsung kemudian ujuk-ujuk kita apa namanya kita kampanye tapi kita nggak tahu gimana hasilnya seperti itu terus lupa. Nah nggak kayak gitu. Kita harus pastiin dulu. Jadi dari awal ketika kita mau bikin sebuah kampanye pemasaran, kita harus punya tujuan terlebih dahulu. Pastiin apakah tujuan dari kampanye kita itu adalah salah satu dari ini, misalnya meningkatkan brand awareness, meningkatkan engagement, meningkatkan konversi penjualan, hingga menarik traffic ke website dan meningkatkan followers. Oke, saya lanjut ya. Nah, kemudian setelah kita tahu tujuannya apa, misalnya aku mau iklan kacamata nih. Nah, tujuanku apa? Misalnya tujuanku engagement gitu. Jadi aku pengen teman-teman dari yang lihat kontenku itu tuh mereka melakukan interaksi, entah motret, entah apa-apa gitu. Terus matriks yang digunakan untuk mengukur efektivitas influencer marketing itu apa? Nah, ada yang namanya reach sama impression. Reach di Instagram ada ya. Reach ini ada beberapa banyak orang yang melihat konten influencer. Gitu. Terus yang impression tuh berapa kali konten tersebut itu tampil di layar audiens. Makanya di zaman sekarang ketika seorang influencer itu apa namanya mereka mempromosikan sesuatu itu harus mendapatkan reach dan impression yang tinggi. Syukur-syukur menjadi FYP, FYP. Itu. Terus ada yang namanya engagement rate. Nah, ini engagement rate itu tadi mengukur keterlibatan
audiens terhadap konten. Nah, caranya gimana untuk mengukur engagement rate? Nah, engagement rate ini bisa dari like, comment, share, save per jumlah followers kali 100%. Itu nanti akan ketemu hasil dari engagement rate. Semakin tinggi engagement rate seseorang menunjukkan bahwa audiens itu benar-benar kepo loh, benar-benar tertarik, benar-benar pengen tahu. Nah, tapi nggak semua platform bisa menampilkan gambar ini. Kalau yang tidak semua bisa menampilkan engagement ini. Nah, kalau misalnya TikTok, kemudian Instagram, ada X juga, dia udah ada, kita udah bisa baca engagementnya itu, engagement rate-nya itu berapa. Itu dilihat dari susunan like plus comment plus share plus save dibagi jumlah followers kali 100%. Terus ada yang namanya apa? Udah aja panggil. Nah, panggil. Ada yang namanya click through rate. Click through rate. CTR. CTR ini kalian bisa membayangkan bahwa misalnya kamu kan dapat iklan nih atau influencer promosi barang di Shopee. Terus dia bilang gini, aku beli kacamata ini di Shopee loh, harganya murah, cuma 50.000 aja. Kalau kalian mau, kalian bisa klik link di bawah ini. Nah, nanti apa namanya? Kalian akan mendapatkan kode khusus. Kalian bisa masukin kode voucher khusus. Jadi dapat potongan harga 50%. Nah, otomatis kan nanti orang-orang yang kepo, yang tertarik, mereka akan masuk tuh lewat itu. Mereka ngeklik, klik. Nah, dari aktivitas yang dilakukan oleh audiens itu tadi, eh, apa namanya, brand bisa menghitung CTR yang masuk. Nah, menghitungnya dari mana? Dari CTR sama dengan jumlah klik link per total impresi kali 100%. Tuh. Jadi ketemu CTR-nya berapa. Terus ada yang namanya conversion rate. Conversion rate itu beberapa banyak orang yang melakukan tindakan. Misalnya beli produk, daftar akun, dari total yang melihat konten tersebut. Nah, biasanya conversion rate ini didukung melalui kode promo khusus ya tadi. Itu ada namanya conversion. Oh, yang kode kode promo khusus bisa masuk ke conversion rate nih. Nah, tadi yang CTR nanti untuk melihat jumlah klik linknya gitu. Kalau di Shopee itu sudah ada, kita nggak perlu ngitung kalau di Shopee. Kalau di Shopee itu sudah ada apa namanya? Bentar aku kasih lihat ya. Sudah ada dashboardnya sendiri. Sudah dihitungkan. Nah, terus setelah itu aku lanjut dulu ya. Metrik yang lainnya, misalnya kita mau melihat growth dari followers atau leads. Leads itu ada orang yang misalnya kontak WA, dia tanya-tanya produk, dia tanya-tanya pendaftaran. Nah, itu namanya leads gitu. Misalnya nih, aku nemu iklan atau
konten dari influencer. Ternyata setelah aku tahu produk ini, aku tuh jadi nggak insomnia lagi tiap malam. Misalnya kayak gitu. Ada seorang influencer yang pengen ngasih tahu produk anti insomnia gitu. Nah, terus kalau kalian pengen tahu produk ini, bisa komen anti insomnia di bawah. Nanti saya kirim linknya lewat DM. Karena kalau saya jelasin sekarang, saya takutnya nanti kalian dapat produk yang palsu. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, orang-orang yang komen anti insomnia, anti insomnia di kolom komentar itu dia namanya leads. Nah, orang yang pengen tahu, orang yang melakukan pendaftaran. Oke, bentar. Ini kalau di beberapa marketplace, kemudian Facebook, TikTok itu mereka sudah ada matriksnya. Tuh, sebentar aku kasih lihat aja. Oke, dan ini kalau misalnya di apa namanya di Shopee, nah ini misalnya di Shopee ini matriksnya, matriks utama affiliate nih kan, misal affiliate itu udah kelihatan, kelihatan misalnya berapa sih penjualannya, produk terjualnya berapa, pesanannya berapa, ROI-nya itu berapa, ROI return of investment. Nah, ini nanti kelihatan langsung. Jadi kita nggak usah ngitung, udah kelihatan dari sini. Misalnya nih, kita kerjasama sama influencer atau affiliate lewat apa namanya Instagram. Nah, ternyata di sini penjualannya yang paling banyak Instagram, gitu misalnya. Berarti efektif dong. Tapi ternyata kalau misalnya kita udah spend banyak di influencer Instagram, cuma yang paling banyak kok ternyata di lainnya ya. Lainnya ini apa ya? Instagram nih, ini banyak 30%, cuma yang lainnya ini lebih besar. Ini apa komponen apa nih? Berarti ada komponen lain. Bentar saya tak cari cas. foto, sesi foto.
Dengar suara saya? Halo? Terdengar, Bu. Oke, tadi baterai saya habis. Saya lanjutin ya. Nah, tetapi kalau misalnya kalian apa namanya penjualan langsung tuh, misalnya lewat WA, jadi kan misal kalian promosi nih dari si influencernya itu, influencernya misal mengarahkan ke pembelian lewat WA atau lewat platform media sosial. Kalian itu harus bikin metrik sendiri. Kalau penjualannya diarahkan lewat Shopee misalnya, itu sudah ada matriksnya. Jadi kalian bisa lihat langsung di dashboard Shopee. Tapi kalau belum ada, maksudnya kalian tidak melewati checkoutnya tidak lewat marketplace, kalian harus cek sendiri nih. Kira-kira misalnya aku mau spend budget marketing ke influencer A ini tuh rugi apa eh, boncos apa untung sih? Dan kita harus evaluasi lagi. Itu dari situ. Terus ada yang namanya ROI. ROI tadi itu tadi return on investment, mengukur keuntungan dari kampanye influencer dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Nah, misalnya kita mau ngitung ROI dari apa namanya marketing pemasaran lewat influencer, contohnya mungkin Fadil JD misalnya. Kita spend budget ke Fadil itu misalnya 20 juta nih untuk satu kali story. Nah, apakah itu uang yang udah kita keluarkan itu tuh nanti bisa balik lagi ke kita, artinya ada orang yang kemudian mau beli produk yang kita tawarkan lewat Fadil JD itu, atau malah nggak ada. Nah, itu cara ngitungnya gimana? Ada yang namanya ROI, hitungannya itu pendapatan dikurangi biaya kampanye. Nah, misalnya di hari Minggu besok ada kita punya apa konten pemasaran di akun Fadil Zaidi. Nah, kita bisa nih di hari Minggu besok tuh jangan ada apa namanya activity marketing dulu nih, selain di Fadil Zaidi. Atau mungkin kita bisa ngasih kupon, kupon dengan kode voucher khusus gitu di Fadil Jadi. Dari kupon itu kita bisa nge-tracking pendapatan mana sih yang asalnya dari Fadil Jadi. Nah, misalnya dari akun Fadil Jadi itu orang yang berhasil beli produk kita itu ada penjualan yang masuk itu ada sekitar 100 juta. Nah, 100 juta itu dikurangi biaya kampanye. Dikurangi biaya kampanye, kemudian dikali biaya kampanye itu lagi, dikali 100%. Misalnya, pendapatannya 100 juta, biaya kampanyenya berapa? 20 juta. Berarti 100 dikurangi 20, itu kan 80. 80 dibagi 20. Berarti 80 dibagi 24, 400%. Berarti ROI-nya 400%. Gitu. Berarti kita bisa menyimpulkan apa dari 400% itu? Berarti ROI-nya bagus banget, kan? Nah, beda lagi misalnya dari segi pendapatan ternyata kita cuma dapat 10 juta aja. Katakanlah dapatnya 10 juta. Nah, otomatis dari situ udah kelihatan dari 10 juta itu dikurangi biaya kampanye 20 juta otomatis sudah minus. Ternyata kita bisa ngambil kesimpulan kalau kita mau spend budget marketing di Fadil JD ini nggak worth it karena kita nggak dapat keuntungan. Nah, setelah kita tahu nih nggak worth it-nya itu kenapa? Apakah karena memang Fadil JD-nya yang kontennya jelek atau mungkin dari kesalahan kita karena target marketnya nggak match nih dengan brand kita. Nah, itu bisa nanti jadi bahan evaluasi. Oke,
Terus ada tips sedikit tambahan. Ketika misalnya kita mau berikan menggunakan KOL, influencer, kemudian affiliate gitu, ada yang namanya brief. Nah, kita harus ngasih brief itu yang jelas di awal. Briefnya itu meliputi apa aja? Bisa jadi misalnya kita harus ngedirect mereka, misalnya bikin video menggunakan baju yang warnanya apa, hitam kah, hijau kah, atau apa, yang sesuai dengan brand kita. Atau mungkin kita nge-brief mereka untuk menggunakan bahasa-bahasa marketing ala-ala kita. Misalnya kita lagi punya campaign berani beda. Nah, gitu. Nah, di brief itu kita harus menonjolkan kalimat-kalimat itu yang harus muncul di video si influencer. Terus setelah itu kasih KPI yang jelas gitu. Jadi misalnya kita minta berapa views, berapa klik, berapa sales ke influencer itu. Sebenarnya nggak semua influencer itu bisa ditarget seperti itu. Tetapi at least ketika kita mau bikin sebuah campaign, nah kita nih udah niat mau endorse pada JD. Kita harus bikin DPI yang jelas. Misalnya dari Fadil JD, at least kita mendapatkan sales sekitar 800 sales gitu masuk. Nah, terus kita bicarain ke influencer gitu. Terus jangan lupa minta laporan performa. Nah, karena itu hak kita, hak kalian sebagai pemegang brand. Dari laporan itu kita bisa evaluasi apa yang menarik, apa yang perlu di-upgrade, apa yang perlu dibuang, seperti itu. Apa yang kurang, apa yang salah. Terus kombinasikan data kuantitatif, angka, dan kualitatif, konten atau review. Nah, kadang views aja atau like aja itu, like-nya misal gede, itu tidak berbanding lurus dengan sales. Nah, misalnya like-nya banyak nih, 1 juta like. Ternyata yang beli sedikit. Kenapa? Karena mungkin like dari influencer itu tuh like yang pom-poman aja. Misalnya dia punya masa banyak untuk nge-like di akunnya dia. Tetapi tidak menunjukkan bahwa orang-orang tertarik dengan produk kita. Nah, ya, itu bisa dilihat dari mana? Dari komentarnya, dari reviewnya. Misalnya di dalam komentar dia cuma fokus pada duh cantik banget, duh salfok sama kakaknya, duh bagus ya pakai baju warna itu. Artinya itu kan komentarnya tidak sesuai dengan konteks gitu kan. Konteksnya mau promote sesuatu, tetapi yang dikomentari adalah dari segi mungkin fisik, gaya bahasa dan lain-lain itu kan melebar. Oke, oke, udah cukup segini. Ada yang mau bertanya mungkin? Tidak ada. Kalau nggak ada, saya mau Sudah absen. cukup, Ibu. Oke, cukup paham ya. Terus nanti besok sebelum UTS di minggu depan, saya akan membagikan kisi-kisi terkait UTS ya. Baik, Nanti Ibu. ya. Jadi nanti kalian bisa persiapkan lebih awal. Oke, ini pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6. Oh, dari Terus kita masuk ke presensi dulu, oke? Hafid ada Hafid? Tidak ada Hafid. Stefani Hadir, Bu. hadir. Aden Saya ada, Bu. hadir. Saya tuh siapa? Hafid, Bu, Hafid. Oh ya. Aden ada nggak Aden? Nggak ada Aden. Nggak ada. So, Hafid dan Bagus itu kalian lagi barengan apa? Oh, enggak, Bu. Ya, Bu, Tadi barengan, bagus Bu.
Tadi bagus Pak, soalnya iya nggak apa ada kuota, enggak? sekarang udah beli, Bu. Oh gitu Ada, ya. Bu, ada, Bu. Rehan ada Rehan. Ada Ibu. Ya, Ahmad Rifat. Ada Ibu. Ya. Bagas. Hadir Ibu, hadir. Bagas hadir. Hadir Ibu. Oke. Keisha. Hadir Ibu. Keisha hadir.